Masih di podcast Bola Total. Sekarang kita kembali ngomongin soal sisi bisnis dan finansial di dalam sepak bola. Sekarang kita ngomongin bahwa dalam beberapa waktu ke depan akan ada yang namanya financial fair play. Mungkin bisa jelaskan itu apa dan efeknya bagaimana? Itu kan sebenarnya sebuah, jadi financial fair play itu kan ya itu yang seperti kata Ahok bilang, kalau regulator ya harus bikin lapangan rata dong buat bersaing. Nah UEFA bikin gitu. Ahok keren. Terus. Nah UEFA bikin itu, tapi tidak drastis. Dia dalam waktu bertahap, ya kan. Klub boleh rugi sekian, Tapi intinya dalam FFP itu sebenarnya adalah seberapa mampu lo kalau misalnya harus bayar kerugian itu, seberapa mampu dilihat dari aset, dilihat dari value klubnya, dilihat dari kemampuan klub itu mengenerate income dari penjualan pemain misalnya. Itu sebenarnya yang diatur. Jadi nggak ansik lihat, oh lu profitnya tahun pertama nggak boleh lebih dari 100 juta misalnya. Tahun kedua nggak boleh lebih dari 60 misalnya. Cuma itu sebenarnya yang diatur. Lo kan selalu pelatih ini bilang kan, lu jangan gede pasar daripada tiang. Jadi ya kalau pendapatan lo 100 ya jangan beli yang harga 200 dong kan gitu. Bangkrut kan. Lalu kan kira-kira dampak apa yang bisa terjadi kayak klub seperti Manchester City atau Chelsea? Sebenarnya FFP kan namanya financial fair play ya. Jadi tujuannya kan fair, kompetisi yang fair. Kompetisi kemarin tuh nggak fair sama sekali karena Chelsea dan Manchester City itu dia punya budget untuk transfer sama gaji pemain 2 kali dari Arsenal misalnya dan 1,5 kali dari MU, ya kan? Karena MU dipotong bunga untuk bayar utang Glazer. Nah itu jadi itu nggak fair. Itu seakan-akan gini, yuk dibeliin bapakmu Ferrari, saya beli sendiri mobil Kijang Innova misalnya, terus kita disuruh balapan. Ya, mana fair ya kan? Tidak fair sama sekali. Nah, dia bisa pinjam uang tanpa harus mengembalikan, yang ini harus cari sendiri uangnya. Jadi ini yang disebut tidak fair. Sehingga dibatasi, dibikin dengan regulasi. Jadi invest itu misalnya tidak boleh boleh rugi, tapi boleh invest tapi rugi, tapi itu di infrastruktur. Misalnya bikin stadion. Makanya City sekarang dia bikin akademi itu. Beli lapangan bola yang begitu besar, berapa hektar gitu. Dia sponsorship dari situ. Tujuannya mencetak pemain. Nah, jadi yang diharapkan itu mencetak pemain sendiri, bukan kamu menghabiskan uang untuk pemain terus rugi. Nah, walaupun kamu tidak bangkrut, tapi itu menciptakan kompetisi yang tidak fair. Nah, selain itu untuk klub-klub kecil supaya tidak over ambisius seperti Leeds yang dulu ya, over ambisius, spending banyak, pinjam utang bank segala macam, rugi dan akhirnya bangkrut karena prestasi tidak dapat, ya kan? Jadi tujuan fair play itu supaya kompetisi lebih fair, secara finansial lebih fair. Kalau kita lihat Mas Edi di semua kompetisi Eropa, apakah ada liga yang di atas kertas itu lebih fair dibanding yang lainnya? Jerman paling fair. Di Jerman tuh klub nggak boleh, dia sudah menerapkan FFP sejak lama. Iya. Dan bukan hanya peraturan ya, bukan hanya peraturan dalam rangka untuk klub dapat lisensi ikut kompetisi, tapi juga peraturan dalam bentuk teknis. Jadi misalnya gini, di dalam squad yang didaftarkan satu musim, misalnya Dortmund ada 30 pemain didaftarkan semua, itu harus ada 12 pemain yang bisa memperkuat Jerman di semua level. Jadi harus ada 12 pemain Jerman yang start jadi starting line up, yang masuk starting line up itu harus 7 orang. 5 sampai 7, gua agak lupa persisnya. Dan itu adalah peraturan liga. Itu peraturan liga. Lu melanggar itu, lu akan, walaupun lu juara bertahan, ketika di assessment untuk musim berikutnya lu nggak memenuhi regulasi itu, lu akan dicabut lisensinya. Terus Jerman tuh melarang kepemilikan tunggal mayoritas, 51% itu dilarang. Ya walaupun sekarang banyak resistensi juga sih, Hannover terutama. Ya, seperti Roman Abramovich nggak bisa survive di Jepang, apalagi asing. Di Jerman. Ya, di Jerman. Karena secara regulasi tidak memungkinkan ya, kalau kata orang Jerman sih, ketika lu membuka ownership untuk tunggal atau yang lain gitu, akan nggak ada jaminan gitu. Ya. Klub itu kan sejarahnya ratusan tahun, ya kan? Klub liga itu rata-rata di atas 100 tahun kan umurnya. Semua, ya. Jadi, Roman Abramovich umurnya berapa sih, ya kan? Apakah anaknya suka bola? Tahu ya kan? Chelsea sekarang masa depannya digantung sama Roman ini. Dia mau sampai umur berapa di hidup, ya kan? Chelsea masa sejarahnya cuma 20 tahun hidup Roman yang tersisa. Jadi tujuan bagus di Jerman menurut saya. Jadi klub itu harus milik lokal, harus milik masyarakat, harus milik community.
Karena orang yang lahir di sana kan membela klub itu kan, seperti Barcelona atau apa. Kalau dia milik community, kelangsungannya lebih panjang. Karena yang mikirin banyak nih, nggak cuma satu orang yang mikirin bareng-bareng. Nah, di Inggris ini terlalu neolib sekarang. Owner dari asing, dari India, contoh Blackburn. Orang India datang, dia beli Blackburn, nggak pernah datang ke stadion, ya kan? Dia kirim CEO yang nggak ngerti sepak bola atau apa, dia tunjuk manajer yang bodoh, ya. Fansnya protes tapi nggak bisa apa-apa, karena fans nggak punya kepemilikan atas klub itu. Akhirnya Blackburn sekarang degradasi, dan habis degradasi pun nggak ada yang ngurusin, tetap ownernya tetap di India, si CEO-nya bolak-balik di India, nggak ada yang ngurusin, itu si fans mau gimana? Dan si ownernya malah nunjuk Shabby Singh untuk jadi bad advisor. Contoh yang lain, MU dibeli Glazer dari Amerika, orang Amerika nih, dia beli Glazer, modal dengkul. Kenapa modal dengkul? Karena profit MU dipakai setiap tahunnya untuk bayar utang akuisisi dia, utang plus bunga dia. Jadi dia bisa dibilang pinjam duit dari satu bank, terus beli MU, narik dari bursa saham kan, jadi MU milik dia sendiri. Setelah itu MU di mortgage, aset MU dijaminkan terhadap bank itu, sehingga profit dari MU dipakai untuk bayar bunga sama ini. Ini kalau Glazer mau ngapa-ngapain klub juga si fans nggak bisa apa-apa, karena nggak punya kepemilikan. Arsenal masih punya AST 3% kepemilikan klub. Nah ini yang terus bertahan. Tapi kalau Kroenke beli juga, ini klub sudah milik Kroenke, bukan milik community lagi. Jadi ini bahayanya Liga Inggris seperti itu dibanding Liga Jerman ya. Mas ini bakal melihat bahwa Man United dengan utang yang sedemikian besar akan ada kemungkinan untuk pilot bangkrut di masa depan? Kalau kemungkinannya sih ada aja, tapi apakah gue sih ngeliatnya sih kecil ya. Artinya bangkrut bener-bener bangkrut. Bener-bener itu nggak tutup buku gitu. Bangkrut sih mungkin nggak. Ada kemampuan komersialnya luar biasa. Ya, sekarang. MU terlalu sulit. Dia top brand. Too big to fail lah. 3 besar top brand sport. 2 itu dari Amerika, bukan klub bola. Satu-satunya klub bola masuk 3 besar ya MU gitu. Sebelum brandnya udah terlalu kuat. Sebelum bangkrut mungkin Glazer milih jual ke owner lain, seperti yang dilakukan Liverpool, ya kan? Hicks kan, dia menjual kepada John Henry. Iya, ownership turbulence aja sih, tapi secara bisnis dia nggak akan karena saya pikir kalau misalnya ada apa-apa sama Glazer, ada apa-apa sama United mau dijual, akan banyak banget yang ngantri untuk beli gitu. Betul. Top brand, gila itu value-nya. Cuma yang menjadi problem untuk MU sekarang ini kan mereka terganggu spending power ya. MU dengan pendapatan yang di atas 300 juta itu harusnya bisa belanja sama besarnya sama Manchester City. Betul. Tapi mereka kenapa transfer MU sekarang agak mediocre? Kalau dulu dia beli Rooney 30 juta ya. Nah, sekarang ada yang beli Lucas Moura 35, Alex Ferguson mencak-mencak saingan. Kok bisa beli 35? Padahal dulu dia beli 30 juta jor-joran santai aja, beli Ferdinand ya kan. Rooney umur 16 dibeli 30. Moura sekarang dia nggak berani adu bidding sama PSG kan? Karena tahu berapapun yang kamu bid, PSG pasti bid lebih tinggi. Sama dengan Chelsea juga begitu. Makanya Juan Mata, Arsenal disabot sama Chelsea, Eden Hazard, MU disabot sama Chelsea. Ya karena mereka tahu berapapun yang saya bidding, mereka pasti bidding lebih tinggi. Karena dia bottomless katanya. Sumurnya itu tidak berdasar, uangnya itu nggak ada batasnya. Nah ini yang mempengaruhi MU. Apakah hal-hal seperti financial fair play akan mempengaruhi kemampuan pembelian seenak jidat dari klub seperti Chelsea dan PSG? Pasti, itu soalnya berhubungan dengan lisensi. Ya, sekarang mereka nggak bisa ikut Liga Champions, ya kan? Apalagi kan dari UEFA kan. Tapi sih, setahu gue UEFA agak ini juga ya, agak apa ya? Kayak bingung juga gitu. Jadi seperti Atletico Madrid juara tapi hadiahnya nggak dicairin, ya lucu gitu kan? Tapi ada efeknya sih. Paling terasa tuh Malaga kemarin. Malaga kan dia punya utang, hasil transfer dengan klub lain belum dibayar. Banyak. Nah, dia di ultimatum tuh, price money-nya nggak bisa cair kalau dia nggak bayar utang itu. Makanya kan Santi Cazorla dijual dengan murah pada Arsenal kan, demi habisin utang. Iya, itu masuk bang. Mulai ada ancaman sanksi dari UEFA. Makanya kita bisa lihat City pembelajarannya musim ini sangat termasuk mediocre gitu, termasuk sangat standar kan. Tapi nggak tahu kalau City itu ya, City musim ini memang dia belinya sangat sedikit. Tapi kalau kata Mancini ya itu kesalahan manajemen. Nah, apakah manajemennya memang punya strategi untuk menghindari itu, menghindari FVP atau nggak perform ya nggak tahu juga. Pembeliannya City lihat ya, pemain muda semua. Iya, ya kan. Pemain muda semua rata-rata. Sampai model kayak Jeff Rodwell sama Sinclair. Rodwell sama Sinclair ya. Sinclair terus itu saya rasa bukan Mancini nggak mau pemain kayak seperti itu. Karena pemain jangka panjang kan. Mancini sama dengan Mourinho tipe pelatih short term lah. Yang penting dapat hasil segera dia kan. Itu hasil. Dia maunya beli Van Persie. Tapi City tidak mau karena pemain strikernya masih banyak dan belum bisa dijual, ya kan. Jadi tapi kalau City zaman dulu nggak begitu, pasti dibeli Van Persie. Nah ini ada pengaruhnya pasti.
Oke, seru sekali ngobrol-ngobrol. Kita masih akan kembali satu segmen lagi, tetap di podcast Bola Total.